amanu ma'alika bi anna lahu hujjata ala khalqihi wa annahu la hujjata li ahadin alaihi bal lillahi al-hujjatul balighatu la wa la yaj'aluna al-qadara hujjatan li anfusihim wa la li ghairihim. Wa amanu ma'adzalika, meskipun kelompok yang keempat ini, yang kelompok yang benar ini adalah kelompok yang beriman. Semuanya itu adalah, semua yang terjadi itu adalah atas pengetahuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sesuatu pun yang baik maupun yang buruk terjadi tanpa kehendak dan tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'adzalika, namun demikian aman, mereka itu beriman, tetap beriman bi anna lahul hujjata ala khalqihi, bahwa al-hujjah itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya alasan yang membenarkan benar. Kebenaran itu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa yang terjadi itu Allah yang benar. Terhadap semua makhluknya, apa yang terjadi pada makhluknya, ada yang baik, ada yang buruk, tidak ada alasan bahwa itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la hujjata li ahadin alaihi, dan bahwasanya mereka kelompok yang keempat ini meyakini bahwasanya tidak ada alasan yang membenarkan seorang pun untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Misal berbuat maksiat atau terkena bencana, tidak ada alasan sedikitpun untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kamu di pihak yang benar. Dengan alasan takdir bisa, karena manusia itu pada kenyataannya tidak ada yang dipaksa, ya kan? Kamu kalau berbuat maksiat apa ada merasa dipaksa? Dipaksa, ya kan? Tapi kamu memilih maksiat atau memilih taat, berbuat baik atau berbuat buruk, itu Allah sudah tahu. Apakah nanti kamu berbuat baik atau berbuat buruk, Allah sudah tahu. Dan bahkan kemampuan atau keinginan yang akan kamu lakukan itu tidak akan pernah keluar dari keinginan Allah. Bahwa takdir itu hanyalah bukti bahwa kekuasaan Allah dan ilmu Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Misalkan kalau di pondok ini mungkin ustazah-ustazah tahfidz tahu kamu ini kayaknya nanti lulus dari sini gak akan hafal Al-Quran. Karena apa itu berarti mengetahui takdir kita. Kalau ustazah melihatnya kamu kelas 5 baru 5 juz itu, nah kira-kira bagaimana caranya bisa selesai 30 juz? Kadang guru itu tahu
Meskipun pengetahuannya tidak mutlak dan tidak pasti, tapi karena Allah itu maha tahu, maka pengetahuannya itu mutlak dan pasti. Dan meskipun kamu diberikan kebebasan untuk memilih untuk taat atau memilih untuk maksiat, memilih berbuat baik atau memilih berbuat buruk, dan tidak ada yang memaksa kamu, ya kan? Tidak ada yang memaksa kamu untuk memilih ini dan memilih itu, ya kan? Tapi kekuasaan Allah, kehendak Allah yang sangat kuat, kuasaan Allah yang sangat kuat, itu menjadikan adalah sampai kekuatan dari kehendak dan kekuasaan Allah itu tidak ada satu kehendak pun yang keluar kecuali atas kehendaknya, terjadi kecuali atas. Bukan untuk alasan kamu merasa dipaksa berarti zalim dong kalau saya dikehendaki untuk berbuat maksiat kok kemudian disiksa. Kamu dipaksa enggak? Tapi Allah Maha tahu kamu bakal ngapain. Makanya di sini tidak ada takdir itu bukan alasan bagi siapapun untuk membenarkan dirinya dan menyalahkan Allah Subhanahu wa annahu la hujjata li ahadin alaihi. Tidak ada bahwa takdir itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membela diri dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Paham enggak? Hah? Balillahil hujjatul baligh. Kan tapi semua alasan itu adalah membenarkan Allah. Kamu tidak ada yang memaksa memilih ini dan wa ma tasyauna illa ayyasha. Tapi wa ma tasyauna liman sa'a minkum ayyasha. Wa ma tasyauna. Kamu tidak dipaksa. Ya kan? Kamu bisa punya pilihan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Hanya kehendak Allah itu menunjukkan betapa kuat, betapa besarnya kehendak dan kuasa Allah, sehingga tidak ada satu kehendak pun kecuali itu pasti sesuai dengan kehendak Allah. Wala yaj'aluna al-qadara hujjatan li anfusihim wa la liwalihim. Dan tidak ada mereka itu kelompok yang benar ini adalah orang yang tidak menjadikan takdir sebagai alasan pembenaran buat diri mereka sendiri atau orang lain. Pembenaran untuk berbuat maksiat, berbuat maksiat sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena pada kenyataannya seseorang itu melakukan perbuatan buruk atau perbuatan baik diberikan keleluasaan untuk memilih. Kamu bisa memilih mau jadi orang baik atau jadi orang buruk. Hanya saja kekuasaan Allah yang mutlak, kehendak Allah yang sangat kuat menjadikan tidak ada satu kehendak pun, satu kekuatan pun yang terjadi kecuali sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'u hadainil aslainil 'azimaini aslun thabitun huwa aqdu nidhamihima wa jami'u samlihima bitahqiqi ifbatihi ala wajhihi yatimmu bina'u hadainil aslaini.
wa huwa itsbatul hamdi kullihi lillahi rabbil alamin. Dan yang menjadi simbol dari kedua prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya semua terjadi atas takdir Allah. Prinsip yang kedua. Yang pertama. Prinsip yang kedua, bahwa takdir itu membuktikan, bahkan takdir itu membuktikan atas sebagai bukti atas kebenaran Allah Subhanahu. Tidak bisa dijadikan alasan pembenaran bagi siapapun untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua. Kamu ditakdirkan kok tidak baik. Itu bukan kesalahan Allah. Karena takdir itu adalah bukti atas kekuasaan Allah yang sangat mutlak, kehendak Allah yang sangat. Namun demikian bukan berarti manusia itu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Di antara kamu ada yang bisa berdiri, ada yang tidak bisa berdiri, kan? Itu kamu punya kemampuan. Dan kamu juga punya kemauan. Kamu punya uang dan diberi kemampuan pilihan. Uang itu untuk apa, ya kan? Mau kamu gunakan untuk maksiat atau kamu gunakan untuk mencari pahala, ya kan? Nah, di antara kalian ada yang tidak punya uang, berarti kemampuannya terbatas. Tapi dia memiliki kemampuan paling tidak kemampuan badan. Kamu bisa berjalan, bisa berbicara, bisa belajar, bisa sholat. Selain itu kamu diberi kemauan untuk memilih, ya kan? Ada nggak yang maksa? Kamu untuk melakukan ini apa? Yang kehendak kamu. Adapun takdir itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dan kemampuan Allah itu sangat, sehingga saking besarnya itu tidak ada satu kekuatan pun kecuali itu adalah mendapatkan kekuatan dari Allah. Tidak ada satu kehendak pun untuk berbuat apapun kecuali sesuai dengan kehendak. Sehingga di sini wa yajma'u hadainil aslainil azimain. Nah, jadi simpul dari kedua prinsip. Prinsipnya apa? Prinsip bahwa segala sesuatu sudah sesuai dengan takdir Allah dan kehendak Allah. Dan prinsip yang kedua bahwa semuanya ini adalah menjadi hujah bagi Allah, tidak bisa dijadikan alasan. Takdir itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan yang buruk, membenarkan perbuatan yang salah. Apa simpulnya? Aslun sabitun huwa aqdu nidhamihima wa jami'u samlihima. Ini ada satu prinsip yang menjadi simbol dari dua hal tersebut. Prinsip yang kokoh, yang mengikat nidham, keteraturan dari keserasian dari dua prinsip tersebut. Allah mesti benar, meskipun yang ditakdirkan itu ada nggak benar. Yang ditakdirkan misalkan Allah mentakdirkan, Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis itu benar, tapi bukan berarti iblisnya benar.
enggak? Allah menciptakan Firaun itu benar, mesti benar. Allah itu tidak akan bisa disalahkan. Allah menciptakan kemaksiatan, Allah masih perbuatan baik, ketaatan, dan kedua-duanya itu adalah takdir. Dan Allah nggak bisa disalahkan. Yang disalahkan ya yang melakukan, yang ditakdirkan manusia yang ditakdirkan. Oleh karena itu yang menjadi simbol dari kedua hal tersebut adalah ada satu prinsip, dan satu prinsip ini wa bitahqiqihi wa ifbatihi ala wajhihi yatimu bina'u hadzainil aslain. Dan dengan mewujudkan satu prinsip ini, memegang satu prinsip ini, tahqiq itu merealisasi, isbat mewujudkan apa? Prinsip ala wajhihi dengan secara benar, yatimu bina'u hadzainil aslain, akan dapat diselaraskan bangunan dua prinsip sebelumnya tadi, antara takdir dan hujjah bagi Allah. Apa prinsip itu? Yang menjadi simbol itu apa? Wa huwa isbatul hamdi kullihi lillahi rabbil alamin. Prinsipnya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pokoknya Allah itu maha terpuji. Apapun yang dilakukan itu adalah pasti yang paling. Ini harus diyakini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, apapun yang Allah takdirkan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mencela Allah. Kamu ditakdirkan kecurian, atau barangmu rusak, hartamu hilang, takdir. Tidak bisa disalahkan. Kenapa Allah menakdirkan saya? Atau ditakdirkan berbuat maksiat, Allah itu maha terpuji. Fa innahul mahmudu ala kulli ma khalaqa. Karena sesungguhnya Allah itu terpuji atas segala apa yang Dia ciptakannya, apa yang Dia takdirkan. Allah terpuji, mentakdirkan ada bencana, ya terpuji, sebagaimana Allah mentakdirkan kemakmuran, kesejahteraan, itu juga terpuji. Allah menciptakan para nabi itu juga terpuji, Allah menciptakan setan itu juga terpuji. Allah mentakdirkan sebagian orang beriman dan sebagian orang kafir itu terpuji. Allah terpuji ketika mentakdirkan sebagian orang beriman, sebagaimana Allah juga terpuji ketika mentakdirkan sebagian orang menjadi kafir. Tapi bukan berarti orang kafirnya ini terpuji. Enggak. Orang kafirnya enggak terpuji. Tapi Allah mentakdirkan adanya orang kafir itu terpuji bagi Allah. Tak bisa dicela. Tidak ada sedikit pun celah untuk mencela Allah. Fa innahul mahmudu ala kulli ma khalaqahu wa amara bihi. Sesungguhnya Allah itu terpuji atas segala sesuatu yang diciptakan dan apa yang segala sesuatu yang Dia perintahkan.
wa naha anhu, dan apa yang dilarang. Allah melarang ini ya terpuji, memerintahkan ini ya terpuji, menciptakan ini, menciptakan itu, semuanya terpuji. Fahuwal mahmudu ala ta'atil ibadi wa ma'asi. Maka Allah itu terpuji yang mentakdirkan hamba-hambanya itu ada yang taat, hamba-hambanya ada yang bermaksiat. Sebagaimana Allah terpuji ketika Allah menentukan bahwa perbuatan itu perbuatan maksiat dan perbuatan itu perbuatan taat. Atas segala ketaatan dan kemaksiatan hambanya. Wa imani imbakufri, Allah terpuji jika ada sebagian orang itu iman, sebagian orang itu. Wa huwal mahmudu ala khalqil abrari wal fujari, dan Allah itu terpuji ketika menciptakan orang-orang yang baik, al-abrar wal fujar, dan Allah terpuji ketika menciptakan adanya orang-orang yang jahat. Wal malaikati wasyayatin, dan ketika menciptakan malaikat, Allah menciptakan malaikat itu yang terpuji, Allah menciptakan setan itu juga terpuji. Baik, yang Allah menciptakan, bahkan kalau Allah tidak menciptakan setan itu tidak baik. Tapi bukan berarti setannya itu baik. Wa ala khalqir rusuli wa a'daihim, dan Allah terpuji menciptakan para rasul dan menciptakan para musuh-musuhnya. Musuh-musuh para rasul itu apa? Bukan ciptaan Allah, ciptaan. Mereka, apa yang mereka lakukan itu apa? Bukan takdir Allah, takdir Allah. Takdir. Tapi bukan berarti kalau sudah ditakdirkan oleh Allah mereka itu berarti dicintai Allah. Bukan dicintai, tapi itu dikehendaki. Tidak semuanya yang dikehendaki Allah terjadi itu Allah cintai. Wa huwal mahmudu ala adlihi wa ahda, ala fi ahda. Allah terpuji ketika berbuat adil kepada musuh-musuhnya. Maksudnya kalau orang berbuat jahat Allah siksa, itu Allah terpuji ketika menimpakan bencana atau menjatuhkan siksaan kepada musuh-musuhnya, membalas perbuatan jahat mereka dengan keburukan. Itu Allah terpuji. Kama huwal mahmudu ala fadli wa ni'amihi ala awliya. Bagaimana Allah juga terpuji ketika Allah memberikan karunia kepada para walinya, para kekasihnya. Fakullu dzarratin min dzarratil qaumi syahidatun bihamdihi. Maka setiap benda kecil di dunia ini, setiap bagian terkecil di jagat raya ini, syahidatun, menjadi saksi atas kebaikan Allah, keterpujian Allah. Walihada sabbaha bihamdihi as-samawati sab'u wal ardh wa man fiha. Oleh karena itu semua langit, 7 langit, lapis langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya sabbaha bihamdihi, bertasbih, mensucikan Allah dan dengan memuji. Wa man fiha wa in min syai'in illa yusabbihu, dan tidak ada sesuatu apapun kecuali pasti bertasbih dengan memuji Allah. Wa kana min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam inda al-iktida' min ar-ruku', dan adalah apa yang Rasulullah ucapkan pada saat iktidal, bangkit dari ruku'. Dia mengatakan Rabbana walakal hamdu, ya Allah ya Tuhan kami, walakal hamd,
dan hanya milik mula segala pujian. Mil as-samawati wa mil al-ardi, pujian yang sepenuh langit, sepenuh bumi, wa mil ama bainahuma, dan sepenuh yang memenuhi antara keduanya, antara langit dan bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in, dan sepenuh apa setelah itu sesuai dengan kehendak. Falahul subhanahu alhamdu hamdan yamla'ul makhluqati wal fadha'a. Maka segala puji hanyalah milik Allah. Hamdan yamla'ul makhluk, pujian yang memenuhi seluruh makhluk. Yamla'ul makhluqati majrurun mansubun bil kasrah. Jamak muannats salim. Wal qada'a, di sini naat. Ada naatnya makhluqati wal qada wal fadha'a. Fadha'a mansub ini mansubnya wal fadha'a alladzi baina awang-awang langit ini, ma bain alladzi awang-awang yang antara bainal ardi was samawati, antara langit dan bumi. Wa yamla'u ma yuqaddaru ba'da dzalika mimma yasha'ullahu ayyumla'a bihamdi. Dan pujian yang memenuhi segala apa yang Allah takdirkan. Mimma yasha'ullahu, apa yang dari apa yang dikehendaki oleh Allah, ayyumla'a bihamdi, untuk diisi, dipenuhi dengan pujian. Wa fi du'ail ma'thur, dalam doa yang ma'thur yang disebutkan periwayatannya bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu kulluhu, ya Allah, hanya milikmu lah segala puji, walakal mulku kulluhu, dan hanya milikmunya segala kekuasaan, wa biyadikal khairu kulluhu, dan kebaikan itu hanya semuanya, itu semua kebaikan itu ada di tangan, wa ilaika yurja'ul amru kulluhu, dan semua urusan dikembalikan kepadamu. As'aluka minal khairi kullihi, aku memohon kepadamu semua kebaikan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi, dan aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan. Sumulul hamdi wal hikmati likulli. Pujian bagi Allah dan al-hikmah sumul, mencakup segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu terjadi, yang ada ini pasti di situ ada menyaksikan keterpujian dan menyaksikan hikmah. Allah itu maha bijaksana, walaupun itu sesuatu yang dianggap manusia buruk. Misalkan, ya itu tadi, ada orang jahat. Kenapa Allah menciptakan ada orang jahat? Adanya orang jahat ini membuktikan bahwa keterpujian Allah, alhamdulillah. Bagaimana juga adanya orang jahat. Dan adanya orang jahat ini juga membuktikan hikmah. Bagaimana adanya malaikat itu membuktikan bahwa alhamdulillah, dan sekaligus al-hikmah. Baliknya adanya setan, adanya Firaun itu juga membuktikan alhamdulillah. Tidak ada satu celah pun yang dapat dijadikan alasan untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadi kurang terpuji atau Allah dianggap kurang bijak gara-gara menciptakan setan misalnya. Tidak ada.
Ya, terkadang hikmah itu bisa kita pahami sekarang atau tidak kita pahami. Wal maqsudu bayanu sumuli hamdihi ta'ala wa hikmatihi li kulli ma yuhdithu min ihsanin wa ni'matin wa imtihanin wa kuliyatin. Intinya bahwa pujian Allah itu, pujian untuk Allah itu dan hikmah kebijaksanaan Allah itu mencakup atau terdapat pada segala sesuatu yang yuhdithu, yang Allah jadikan, yang Allah adakan. Kalau Allah ditetapkan ada terjadi di dunia itu, di dunia ini pasti sesuatu yang ada itu menunjukkan keterpujian, menunjukkan kebijaksanaan. Hanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Baik yang dia Allah adakan itu min ihsanin wa nikmatin, berupa kebaikan dan kenikmatan, wa imtihanin wa bulya, ujian maupun bencana. Allah turunkan karunia itu juga Allah Maha terpuji, Allah Maha bijaksana. Sebagaimana ketika Allah menurunkan bencana, itu juga Allah terpuji dan Allah bijaksana. Wa ma yakdihi min ta'atin wa maksiatin, dan segala apa yang Allah takdirkan, qada. Allah takdirkan terjadi perbuatan maksiat, Allah takdirkan terjadi perbuatan ketaatan, perbuatan baik, amal soleh dilakukan oleh orang tertentu. Terjadinya amal soleh dan terjadinya kemaksiatan itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu Maha terpuji dan Allah itu Maha bijaksana. Wa annahu subhanahu mahmudun ala dzalika, dan bahwasanya Allah itu terpuji atas terjadinya itu semuanya. Maskurun hamdal madhi wa hamdas syukri. Maskurun hamdal madhi wa hamdas syukri. Terpuji, baik itu terpuji itu karena kebaikannya pada dirinya atau perbuatan baik kepada seseorang. Jadi seseorang itu dipuji. Kalau alhamdulillah mencakup al-madhu, orang baik, orang kaya itu terpuji, dipuji oleh orang tua, bagus dia orang kaya, atau orang pintar itu memuji. Tapi kalau ada orang yang memuji karena dikasih, itu namanya asyuk. Kamu dikasih, kamu memuji orang ini baik karena ngasih saya. Kamu. Tapi kalau orang itu misalkan kuat, pandai, meskipun kamu nggak merasakan kebaikan yang dia miliki, pandaiannya nggak berefek kepada kamu, kekayaannya juga nggak dikasihkan kepada kamu, kamu muji bagus orang itu kaya, itu namanya memuji. Dan Allah itu terpuji pada kedua-duanya. Mungkin kamu ditakdirkan hidup sengsara, kamu tak merasakan nikmat Allah itu kurang, tidak seperti yang lain. Tapi Allah tetap terpuji. Bagaimana kamu kalau mendapatkan karunia dari Allah, Allah terpuji. Kamu ditakdirkan menjadi hamba Allah yang baik, Allah terpuji. Tapi kamu ditakdirkan menjadi hamba, misalkan ditakdirkan menjadi hamba Allah yang jahat, kamunya nggak terpuji, tapi Allah tetap terpuji. Sama. Allah itu terpuji hamdas syukri wa hamdal madhi.
Madhun itu maksudnya dia itu baik meskipun dia tidak memberikan kebaikannya kepada kamu. Paham nggak? Misalkan saya kaya atau saya pandai, kamu memuji saya, itu madhun namanya. Paham nggak? Memuji. Ustadz ini pandai, itu memuji. Tapi kalau kamu memuji karena dikasih, kaya, kemudian ngasih kamu, saya Ustadz ini baik karena ngasih saya, itu namanya asyukur. Paham nggak? Nah Allah itu mencakup dua-duanya, hamdal madhi wa hamdas. Allah itu tetap terpuji meskipun kadang Allah mungkin melimpahkan kebaikan kepada kamu atau Allah memberikan banyak bencana ujian kepada kamu. Mungkin nggak baik buat kamu ujiannya, kalau saya kok ujiannya. Atau kadang karunia. Karunia ini kadang nggak baik, walaupun orang merasa baik. Karunia misalkan dikasih uang, Allah kasihkan kamu jadi kaya raya, tapi jadi mentalnya miskin. Itu sebenarnya bencana, tapi nggak merasa. Ada orang itu Allah jadikan miskin, tapi mentalnya jadi mental baja. Mental baja itu kenapa? Karena dia sejak kecil miskin. Jadi kalau dia ancam awas nanti kamu hidup miskin, nah, kamu akan hidup miskin. Tidak takut karena sudah biasa miskin, ya kan? Tapi kalau kamu kaya biasa kecil dari kaya, nanti awas kamu saya bikin miskin, kamu takut, ya kan? Nah, terkadang itu karunia, bentuknya karunia, tapi sebenarnya itu bencana. Apa yang diberikan kepada kamu itu mengurangi kualitas mental kamu. Orang kalau nggak punya, kalau misalkan mondok, nggak dikasih uang saku sama orang tuanya miskin, dia mesti mikir, ada aja inisiatifnya, bagaimana saya memenuhi kebutuhan saya dengan biaya yang sedikit. Hanya inisiatifnya, atau bagaimana saya supaya dapat uang walaupun tidak dikasih orang tua. Tapi kalau orang yang biasa dikasih uang sama orang tuanya, dia mengandalkan orang tuanya, ya kan? Inisiatifnya mati. Jadi kalau nanti orang tuanya meninggal, dia udah pelunga-pelungu, nggak punya inisiatif. Mau apa? Ya, yang diandalkan udah nggak ada. Tapi kalau orang kecil udah miskin, dia harus dengan kemiskinan itu dipancing terasah inisiatif, mental untuk bertahan hidup. Jadi nggak takut nanti orang tuamu mati loh, nggak takut. Nah, sudah susah, nanti orang tua sudah biasa susah, orang tuanya nggak ada ya, saya udah biasa, nggak dikasih apa-apa sama orang tua. Kalau orang tuamu kaya, semua kamu dibutuhi, kamu takut orang tuamu mati, ya kan? Waduh, nanti siapa ini yang ngasih makan? Karena takutnya itu bukan karena sayang sama orang tua. Orang tua mati nanti. Takutnya itu bukan karena sayang orang tua, karena udah gak ada yang ngasih uang lagi. Modus, jadi takutnya itu kayaknya modus, mau memeras orang tua. Maka hati-hati, ya kan? Jangan. Takutnya orang tua dapat bencana itu modus, cari kepentingan sendiri, bukan karena sayang sama orang tua. Amma hamdul madhi fa innahu mahmudun ala kulli ma khalaqa idh huwa rabbul alamin. Ini yang pertama dijelaskan Abdul Madhun. Hamdun itu mencakup terpuji karena syukrun dan madhun. Hamdun, jangan terbalik ya, hamdun sama madhun. Perhatikan itu beda ya. Ada hamdun, ada madhun, ya kan? Ama hamdul madhi, alhamdu itu mencakup asyukru dan
al-madhu. Apa itu al-madhu? Fa innahu mahmudun ala kulli ma khalaq. Allah itu terpuji atas segala yang diciptakannya. Idh huwa rabbul alamin. Karena Allah itu Tuhan semesta alam. Tuhan itu artinya yang menciptakan, mengendalikan, mengatur jagat raya ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa amma hamdu syukur. Adapun alhamdu yang berupa asyukur. Kalau bahasa kita berterima kasih. Karena asyukur itu apa? Berterima kasih. Orang berterima kasih itu apa? Kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya memuji aja. Kamu ini kaya. Kalau berterima kasih, terima kasih kamu sudah ngasih saya, ya kan? Kalau memuji itu kamu kaya walaupun nggak ngasih saya. Nah, itu memuji. Tapi kalau asyukru itu berterima kasih. Wa amma hamdu syukri, adapun alhamdu yang berarti asyukru berterima kasih. Fali anna dzalika kullahu ni'matun fi haqqil mu'mini idza tarona bi wajib. Karena semuanya itu adalah kenikmatan bagi orang yang beriman. Idza tarona bi wajib. Kalau kenikmatan itu dibarengi dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kalau kamu diberi harta lebih, berarti amalmu lebih banyak daripada orang yang hartanya kurang. Kalau hartanya kurang, kalau kamu hartanya lebih, amalannya sama dengan orang yang hartanya kurang, itu berarti kekayaan yang kamu tidak menambah kekayaan. Kamu diberi kelebihan kepandaian, kecerdasan. Kalau mau belajar cepat, kalau menghafal juga cepat. Tapi kok prestasimu sama dengan orang yang sulit belajar, berarti kepandaian kamu itu gak ada gunanya. Gunanya hanya apa? Untuk nambah malas, ya kan? Kawan kamu udah kerja keras, bangun tidur menghafal, kamu saya santai aja, nanti saya mau setoran setengah jam saya sudah bisa setoran. Nah, kawan kamu bangun tidur udah setengah mati, apa? Nanti dia bisa setoran, nanti saya salib. Jadi kecerdasan kamu itu tidak menambah manfaat apa, hanya nambah malas, ya kan? Apa saingannya orang-orang yang lemah. Maka amas hamdu syukri fali anna dzalika kullahu nikmatun fi haqqil mu'mini idza tarana biwajibi. Kalau sesungguhnya adapun alhamdu pujian yang berupa syukru, berterima kasih itu adalah karena semuanya itu adalah karunia, kesenangan, kenikmatan itu adalah nikmat bagi orang yang beriman. Karena kalau kalau karunia, kesenangan dunia itu kalau diberikan kepada orang kafir, maka itu adalah istidraj, jebakan. Seperti kalau kamu sama tikus. Tikus itu walaupun nggak ngapa-ngapain pasti kamu kejar-kejar, ya kan? Bener nggak? Nggak ngapa-ngapain dikejar-kejar. Maka suatu saat kalau kamu kasih kepala ikan misalnya, maka tikus itu mestinya dia pikir kok tumben dia baik sama saya. Saya ini musuh dia. Tapi dia nggak curiga. Kamu kalau ngasih kepala pasti mau taruh di dalam jebakan, ya kan? Nggak ada gratis. Begitu masuk, mati dia, ya kan? Nah, kenikmatan itu adalah istidraj bagi orang yang bermaksiat. Maksudnya maksiat itu kan dapat apa? Dapat hukuman, ya kan? Tapi kok orang banyak maksiat kok kemudian atau dia kafir kok banyak kenikmatan, itu adalah istidraj. Makanya jangan polos kayak tikus. Wah, ini kok orang ini tumben baik sama saya, ya kan? Jangan polos kayak tikus, saya ini banyak maksiat kok rezekinya melimpah. Hati-hati.
Sampai di sini dulu. Oke.